Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Reza Firmansyah, 22908 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai seksualitas. Apa itu seksualitas dan apa saja isu-isu yang ada dan terdapat pada seksualitas pada hari ini. Mulai dari dasar kita masuk ke pengertian seksualitas. Pengertian seks sendiri itu adalah perbedaan badani atau biologis antara laki-laki dengan perempuan atau yang biasa kita panggil dengan jenis kelamin. Nah, sedangkan seksualitas itu lebih besar dari seks. Lalu seksualitas sendiri itu merupakan penggabungan dari perasaan, pikiran, nilai, sikap, hingga perilaku. Oke, mari kita ulas satu persatu tentang dimensi seksualitas. Yang pertama ada dimensi biologis. Ini mengenai tentang organ reproduksi dan jenis kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Lalu yang kedua ada dimensi psikologis. Ini erat kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan fungsi dari makhluk seksual, meliputi identitas atau peran, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis seperti kognisi, emosi, motivasi, hingga perilaku dari seksualitas itu sendiri. Lalu pada dimensi sosial, seksualitas itu dilihat dari bagaimana atau dari munculnya seksualitas dalam hubungan antar manusia. Lalu bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan terhadap seksualitas itu sendiri. Lalu yang terakhir ada dimensi kultural, menunjukkan bahwasanya perilaku seks merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat tersebut. Oke, dari dimensi kita lanjut ke dorongan seksual. Apa itu dorongan seksual? Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar terjadi untuk para remaja, di mana para remaja itu mengalami pubertas. Peningkatan hormon, peningkatan secara drastis dan signifikan itu yang membuat dorongan seksual itu terkadang susah untuk dikendalikan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari dorongan seksual ini sendiri adalah ketika muncul dorongan seksual yang besar, tidak diimbangi dengan pemahaman tentang seksualitas, itu sangat akan membahayakan dan sangat akan mengkhawatirkan pelaku dapat melakukan hal-hal di luar batas. Dan hal yang perlu dipahami untuk teman-teman juga bahwasanya dorongan seksual itu tidak membeda-bedakan gender, dalam artian dorongan seksual di antara laki-laki dan dorongan seksual di perempuan itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Walaupun stigma masyarakat Indonesia, stigma orang-orang yang ada sekarang mengatakan bahwa dorongan seksual pada laki-laki itu lebih tinggi. Cuman pada kenyataannya adalah laki-laki hanya lebih ekspresif dalam mengungkapkan dorongan seksualnya, berbeda dengan perempuan yang cenderung tidak ekspresif atau cenderung malu. Lalu habis dari dorongan seksual kita lanjut ke hubungan seksual. Hubungan seksual adalah kontak seksual yang dilakukan dengan lawan jenis atau bisa saja sama jenis tapi mengandung ketertarikan. Ini bisa dicontohkan dengan pegangan tangan, ciuman, petting, atau intercourse lainnya. Perilaku seksual merupakan hasil dari interaksi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual, mulai internal hingga eksternal. Kalau faktor dari perspektif biologis itu jelas ya, saya sebutkan tadi, ini melalui pubertas. Jadi ada faktor hormon, faktor dorongan seksual yang mengaktifkan perilaku seksual ini. Lalu dari orang tua juga, kurangnya komunikasi terkait seksualitas ini dapat menyebabkan munculnya perilaku seksual. Kalau ada pengalaman teman sebaya, buat saya sendiri juga mengalami bahwasanya pengalaman teman sebaya itu sangat-sangat tinggi untuk menimbulkan adanya perilaku seksual. Lanjut, ini yang terakhir, aku rasa kalian juga udah paham tentang apa itu seksualitas. Yang terakhir ini ada isu-isu di seksualitas. Yang pertama ada feminisme. Health. Here you go. So maybe I'm wrong. Maybe you can prove me wrong. Feminisme adalah gerakan sosial, gerakan politik, gerakan ekonomi, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan menyetarakan gender antara laki-laki dengan perempuan di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Penyebab utama dari munculnya feminisme ini adalah patriarki. Patriarki didefinisikan sebagai satu garis lurus secara vertikal di mana di ujungnya itu diisi dengan para maskulin atau gender laki-laki. Dalam istilah sendiri, feminisme ini diperbolehkan asal feminisme tidak keluar dari batasnya. Yang dimaksud adalah feminisme ini tidak mengeksploitasi atau merendahkan atau menindas lawan jenisnya, karena hal itu tidak sejalan lagi dengan
apa yang ada di Al-Quran. Ini adalah contoh dari feminisme yang dilarang oleh agama Islam dikarenakan caranya atau langkahnya itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, di mana ini melakukan kekerasan. Islam tidak pernah mentoleransi suatu kekerasan. Lalu yang kedua ada alat kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri itu adalah suatu cara atau alat untuk menunda atau menggagalkan suatu kehamilan. Alat kontrasepsi itu ada bermacam-macam, mulai dari kondom, pil KB, dan lain-lain. Dalam pandangan Islam sendiri, alat kontrasepsi itu diperbolehkan asalkan tidak bersifat permanen. Ya, walaupun Muslim dituntut dan disarankan untuk mempunyai keturunan, tapi kontrasepsi tidak diharamkan dalam Islam. Karena sebenarnya metode untuk menunda kehamilan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Itu disebut dalam istilah medis yaitu coitus interruptus. Lalu yang terakhir ada seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual kepada lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan tidak dapat diterima secara umum. Dalam pandangan Islam sendiri, seks bebas jelas sangat-sangat jelas diharamkan karena di Islam sendiri hanya memperbolehkan hubungan seksual dalam satu ikatan perkawinan. Akhir-akhir ini lagi hangat sekali tentang rancangan undang-undang yang akan melarang seks bebas di Indonesia. RUU ini melarang dengan keras tentang seks bebas yang ada di Indonesia. Cuman pada kenyataannya RUU ini banyak sekali ditentang oleh masyarakat Indonesia dan kebebasan mendasar di Indonesia. Bahkan menurutnya hal ini akan memiliki dampak yang negatif bagi warga Amerika Serikat. Itu untuk menanggulangi segala isu-isu yang ada di seksualitas ini sangat perlu untuk meliterasi orang-orang atau masyarakat tentang pemahaman seksualitas ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang berlebihan, yang sesuai batasnya saja. Itulah mengapa dari ini mungkin kita perlu menanamkan pelajaran seksualitas kita kepada anak-anak kita esoknya. Ya, cuman apa daya ketika KUHP sudah melarang kita untuk mengajarkan seksualitas terhadap anak kita. Mungkin hanya dengan ini kalian bisa tahu pentingnya seksualitas dan pentingnya apa itu pemahaman seksualitas di usia dini. Gak mungkin. Ini pasti salah. Gak mungkin, ini pasti salah. Gak mungkin. Kita semua paham dan kita semua tahu bahwasanya hamil di luar nikah bukanlah hal yang ingin kita lakukan atau hal yang kita rencanakan. Namun apa daya jika dorongan seksual tidak dapat diimbangi dengan pemahaman seksual. Gue salah sayang sama dia. Gue juga salah kenal sama dia. Penyesalan dan rasa berdosa akan menghantui seumur hidupnya. Gue gimana? Itulah pentingnya pendidikan seksual agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi di kemudian hari. Maafin Indri, Ma. Sekian dari saya, Raihan Adam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.